Kawan-kawan, saya dengan Mr. Yanto tadi melakukan adalah penyemprotan. Yang seperti saya katakan bahwa penyemprotan itu sangat utama. Selain daripada pemupukan, penyiangan, kemudian penggemburan, dan yang terakhir adalah penyemprotan. Nah, ini pelakukan penyemprotan yang dilakukan oleh Saudara Yanto nih. Nah, dan ini usia baru 2 bulan dari penanaman. Nah, ini juga sama ini sekitar 4 bulanan ya, udah 2 kali terubus ini. Ini juga musangking ini. Mudah-mudahan ini memang musim hujan sekarang yang akan datang akan baik kembali. Dan ini musangking yang udah hampir 1 tahun lebih ini. Nah, terus dari atas Pak Yanto, mungkin memang ini karena banyak tanaman yang lain. Nanti Saudara Yanto yang harus ditebangin ini. Ya, kita nah, ini salah satu musangking yang udah 1 tahun. Sudah tinggi benar ini. Tuh. Inilah yang harus selalu dilakukan dalam rangka pemeliharaan musangking usia 1 sampai 2 tahun. Ini yang selain memang pemupukan adalah penyemprotan. Nah, kemudian ini juga nih musangking usia 1,5 tahun nih. Alhamdulillah sudah 2 meteran lebih. Ini yang dilakukan Saudara Yanto dalam rangka penyemprotan. Artinya memang kita dalam rangka memang pemeliharaan durian masa pertumbuhan itu selain daripada pemupukan yang biasa menjadi momok bagi kita, tetapi juga memang ini adalah penyemprotan. Urutan-urutannya adalah memang pemupukan, penyiangan, kemudian penggemburan, dan yang terakhir adalah penyemprotan. Yang dilakukan maksimal adalah 20 hari sekali. Ya, itu yang harus kita lakukan ini. Ini sangat besar sekali nih. Tuh. Sangat bagus bener nih, terubus bener. Kita akan lihat dari sebelah. Sangat bagus ini. Musangking dalam pertumbuhannya sangat bagus. Nah, ini yang baru beberapa saat ini. Baru 2 bulan saya dari penanaman. Belum kelihatan terubus ini. Nah, ini durian yang sudah 1,5 tahun, mungkin lebih, sekitar 18 bulan ini. Dan Saudara Yanto memang masih melakukan penyemprotan. Nah, kawan-kawan, inilah Saudara Yanto lagi melakukan penyemprotan. Kemudian ini penyemprotan itu adalah insektisida, kemudian gandasil, kemudian perekat, kemudian juga adalah jamur untuk obat jamur, antrakol. Saya masukkan juga dalam ini. Nanti takaran-takarannya kita akan bicarakan di terakhir ya. Tapi ini yang kita lakukan itu adalah penyemprotan yang kita lakukan. Seharusnya ini 20 hari sekali, maksimalnya adalah sebulan sekali, mohon maaf. Sebulan sekali dilakukan penyemprotan ini. Ini adalah musangking saya yang menjadi primadona lah, karena memang batangnya sudah agak besar. Ya. Mudah-mudahan beberapa saat lagi lingkungannya akan dibersihkan ini.
Nah, ini salah satu juga nih. Salah satu musang king saya. Ini sama nih, usia sekitar 18 bulan. Karena memang saya di akhir 2020. Sekarang adalah bulan 7 di 2002. Seperti yang saya katakan, kawan-kawan, bahwa selain daripada pemupukan, kemudian penyiangan, penggemburan, itu juga yang harus kita lakukan itu adalah memang penyemprotan. Sementara adalah komposisi daripada penyemprotan itu juga kita lakukan juga ditambahin juga perekat. Tetapi yang intinya adalah insektisida, kemudian fungisida saya pakai antrakol, kemudian insektisidanya pakai regen, kemudian ada juga gandasil dan sedikit perekat untuk agar ininya melekat. Kawan-kawan, sebenarnya memang bagusnya adalah dilakukan itu adalah penyemprotan itu pada masa sore hari, karena memang penyerang hama itu datangnya biasanya sore dan malam hari. Tapi karena memang ini kunjungannya memang saya jauh dari rumah, hingga baru dilakukan ini ya sekitar jam 8-an ini pagi-pagi ya. Nah, ini Saudara Yanto nih masih melakukan penyemprotan. Dari bawahnya, Pak. Ya. Atas tuh. Ya, inilah. Ini juga adalah musang king usia sekitar 1 tahun ini dari penanaman. Karena pertengahan 2001, ini pertengahan 2002. Ya. Ini sangat bagus sekali, dan biasa di bawahnya diadakan penggemburan, kemudian penyiangan. Saya baru 1 bulan penyiangan sama penggemburannya. Kemudian dilakukan bulan berikutnya adalah penyemprotan. Oke, demikian kata penutup, nanti saya akan sampaikan berapa dosisnya mungkin setelah saya berada di gubuk nanti. Oke, ikuti terus stay di Korea TGM. Mr. Yanto masih setia menemani saya dalam rangka penyemprotan ini. Atau mungkin sebenarnya saya yang menemani Mas Yanto, pengurus durian di TBK Indah Farm. Nah, kawan-kawan, saya dengan Mr. Yanto tadi melakukan adalah penyemprotan. Yang seperti saya katakan bahwa penyemprotan itu sangat utama. Selain daripada pemupukan, penyiangan, kemudian penggemburan, dan yang terakhir adalah penyemprotan. Ini kebetulan saya ini juga agak-agak gerimis-gerimis. Sebenarnya ini masih pagi, sekitar jam 8, setengah 9 lah. Tapi memang ini hujan, mungkin saya akan berhenti dulu. Tapi memang sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa untuk 1 dirijen atau 1 pom itu adalah kita berikan ini sekitar 30 cc. Mungkin kurang lebihnya karena memang ini dalam keadaan yang agak kritis, sehingga saya ngasih insektisida itu sekitar 30 cc. Kemudian ini adalah sekitar 3 sendok obat fungisida. Kemudian saya kasih juga itu adalah puradan sekitar 2 sendok. Dan yang terakhir adalah 3 tutup perekat. Nah, kawan-kawan, dari tadi yang saya pakai itu adalah insektisida boleh apa saja. Saya kebetulan pakai jenis regen. Kemudian fungisidanya adalah saya pakai antrakol, dan kemudian untuk daun itu adalah gandasil D. Kemudian pakai perekat. Perekat apa saja, bahkan kita bisa bikin dari tapioka yang diencerkan sekitar 1 gelas saja, kita itunya 1 sendok, kemudian diencerkan untuk perekatnya. Nah, kawan-kawan, itulah selain memang beberapa faktor yang kita lakukan dalam pemeliharaan durian itu, yang utama adalah penyemprotan. Yang saya katakan tadi bahwa
Yang pertama adalah pemupukan. Mungkin sering orang berkata bahwa utama daripada sebuah pemeliharaan itu adalah pemupukan. Memang benar, tetapi harus diimbangi juga dengan penyiangan. Karena memang kalau kita tidak disiangin, rumput yang di kiri kanan juga akan memakan bahan yang kita berikan, artinya mengurangi kepada tanaman. Kemudian yang ketiga adalah penyiangan. Tadi penyiangan, kemudian ini adalah penggemburan, saudara-saudara. Bagaimanapun kita sering melakukan pemupukan, kalau tanpa penggemburan artinya tidak ada sirkulasi udara di dalam, juga pertumbuhan akar juga kurang begitu baik. Makanya harus dilakukan penggemburan. Dan yang terakhir adalah dilakukan yang paling rutin. Kalau yang tadi adalah bisa 2 bulan sampai 3 bulan sekali, tetapi kalau penyemprotan itu minimalnya adalah 1 bulan sekali penyemprotan itu. Sementara kalaupun memang ada insidental itu kita waktunya mungkin tidak ditentukan. Artinya kapan saja bisa, pada saat memang ada gejala. Tapi yang jelas itu adalah 4 poin itu yang harus kita kerjakan. Demikian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun dengan keringat bercucuran, itulah perjuangan dalam rangka kita mencapai sebuah keberhasilan. Karena memang menanam durian, sekali menanam 2-3 tahun, 4 tahun kemudian kita akan panen, dan selamanya akan panen. Dan itu adalah sebuah investasi untuk kita. Selamat kepada para pencinta durian, dan mari kita jadikan Indonesia menjadi sentra durian minimal di Indonesia. Bahkan saya berharap menjadi sentral durian di dunia. Salam durian dari Kabupaten Tanggamus, Teddy Kurnia TGM.